間一齊。所以成日責怪佢練功，佢每一次。Hai Sobat Rebahaners, jumpa lagi bersama gue di Pendekar Review. BTW, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga tetap santuy dengan sebatang udud dan segelas kopi sambil rebahan dan menikmati alur cerita film dari Pendekar Review. Di video kali ini, gue mau review film yang berjudul Ip Man 1. Film yang dibintangi oleh Donnie Yen ini menceritakan tentang seorang guru bela diri Wing Chun yang mengangkat harga diri dan bela diri negara Cina pada saat penjajahan kolonial Jepang. Seperti apa cerita filmnya? Mari kita simak sampai habis. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. So, biar nggak penasaran dan banyak cincong, mending simak alur cerita filmnya sampai selesai dan lanjut ke TKP. Scene diawali di mana seorang master kungfu bernama Ip Man yang ditantang oleh seorang guru bela diri Master Liu secara privat di rumah Ip Man. Awalnya Ip Man menolak untuk diajak bertanding. Namun karena Master Liu memaksa, akhirnya Ip Man menerima tantangan itu. Setelah sebatut dengan sebatang udud, pertandingan pun dimulai. Ip Man meminta kepada salah satu pembantunya untuk menutup pintu. Dan seperti yang sudah gue duga, Master Liu pun akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ip Man. Namun rupanya salah seorang bernama Yuan melihat pertandingan itu tanpa sengaja saat ia hendak mengambil layang-layang yang tersangkut di pohon karet dekat dengan rumah Ip Man. Kemudian scene pun berpindah ke sebuah restoran kecil di daerah Foshan, di mana Yuan yang melihat Ip Man bertanding menceritakan kepada orang-orang di sana jika Master Liu dikalahkan oleh Ip Man. Ip Man yang baru saja tiba di sana untuk menemui temannya yang bernama Quan, di mana Quan adalah teman Ip Man yang seorang pebisnis itu menawarkan Ip Man untuk bergabung dengan bisnisnya. Sementara Lin, si pemilik restoran yang juga sekaligus kakak dari Yuan, juga menanyakan kabar yang beredar tentang pertandingan antara Ip Man dengan Guru Liu. Rupanya, bisik-bisik tetangga tentang kekalahan Master Liu itu terdengar sampai ke Master Liu. Merasa malu dan tak terima karena Master Liu juga memiliki perguruan bela diri, Master Liu pun segera mendatangi Yuan untuk menjaga harga dirinya di mata murid-murid perguruan bela dirinya. Di restoran milik Lin, Master Liu juga bertemu dengan Ip Man. Master Liu juga meminta kepada Ip Man untuk klarifikasi atas berita tentang kekalahannya itu. Saat Ip Man ingin menjelaskan, tiba-tiba saja datanglah seorang sipir polisi bernama Kapten Lee yang sedang ingin pamer jabatannya sebagai polisi itu. Saat ia menodongkan pistolnya di depan wajah Ip Man yang sebenarnya tak suka kekerasan itu sekali lagi terpaksa menunjukkan keahlian bela dirinya. Di keesokan hari, di mana 5 orang ahli bela diri yang dipimpin oleh Jin datang petang-tang-peteng-teng ke Foshan. Jin dan keempat kawannya itu berencana mendirikan perguruan bela diri di Foshan. Jin yang merasa sombong amat dan tak ada yang mampu mengalahkannya itu juga menantang sebuah master dari semua perguruan bela diri di Foshan. Satu persatu semua master perguruan bela diri itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Jin. Jin dan keempat kawannya itu pun juga semakin besar kepala dan yakin
jika bisa membuka perguruan bela diri di Fosan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari perguruan bela dirinya. Saat sedang makan-makan, salah seorang pedagang makanan itu berkata, jika Jin dan kawan-kawannya belumlah cukup hebat jika belum mengalahkan seseorang yang bernama Yip Man. Jin pun segera mencari siapa Yip Man dan keberadaannya. Saat sedang asik ngudut dan sedang bersama istri dan anaknya, Yip Man dikejutkan oleh kedatangan Jin dan keempat kawannya itu di rumahnya. Jin juga mengajak Yip Man untuk bertanding. Awalnya Yip Man menolak untuk bertanding, kemudian mengusir Jin dan kawan-kawannya agar pergi dari rumahnya. Merasa sudah sangat keterlaluan, istri Yip Man yang bernama Cheng kemudian mengizinkan Yip Man untuk bertanding dan segera mengalahkan Jin. Pertandingan antara Jin dan Yip Man pun dimulai. Yip Man yang hebat itu dapat dengan mudah mengalahkan Jin. Jin yang merasa malu karena kalah dari Yip Man itu pun kemudian pulang ke daerahnya dan kembali ke asalnya. Dan Yip Man pun berhasil mengangkat reputasi bela diri Fosan. Namun pada tahun 1938, di mana Jepang mulai menjajah Cina, kelaparan dan kemiskinan pun juga melanda daerah Fosan. Daerah Fosan yang dulu hidup sejahtera kini tertindas oleh kolonial Kaisar Jepang. Begitupun juga dengan Yip Man serta anak istrinya, yang dulu hidupnya berkecukupan itu harus merasakan hidup kekurangan karena penindasan Jepang. Rumah Yip Man yang besar itu juga disita oleh Jepang untuk dijadikan markas besar Jepang. Setelah semua harta benda Yip Man terjual untuk bertahan hidup, akhirnya Yip Man pun berniat mencari pekerjaan untuk menafkahi anak istrinya. Dalam kondisi yang semua sulit itu, tak ada yang menerima Yip Man untuk menjadi karyawan. Singkat cerita, Yip Man akhirnya ikut bekerja sebagai tukang bangunan Kaisar Jepang untuk mendapatkan upah yang tak seberapa itu. Saat bekerja, Yip Man juga bertemu dengan Lin. Saat sedang istirahat bekerja, tiba-tiba saja tentara Jepang datang. Rupanya tentara Jepang itu datang bersama Kapten Lee yang sekarang menjadi penerjemah bahasa bagi tentara Jepang. Kapten Lee berkata jika Jepang ingin melihat kehebatan kungfu Cina. Kapten Lee juga mengatakan jika siapa saja yang mengalahkan bela diri Jepang akan mendapatkan sekantung beras. Karena tawaran sekantung beras itu bagi siapa yang menang mengalahkan bela diri Jepang, Lin pun bersedia ikut bertanding bela diri demi sekantung beras. Di markas Jepang, Lin juga bertemu dengan Master Liu yang sedang bertanding di sana. Saat itu, salah satu jenderal yang bernama Miura ingin ikut bertanding dan melawan 3 orang Cina sekaligus. Lin dan 2 orang lainnya pun terpilih untuk bertanding melawan Jenderal Miura. Baru beberapa menit bertanding, 2 orang tersebut menyerah melawan Jenderal Miura. Namun tidak dengan Lin. Lin yang dendam kepada Jepang kemudian berusaha menyerang Jenderal Miura dari belakang. Jenderal Miura pun berhasil menghindar. Jenderal Miura pun membantai Lin hingga mokat. Di keesokan hari, Lee kembali datang ke tempat para pekerja bangunan untuk mengajak bertanding kembali dengan bela diri Jepang.
Yip Man yang tak melihat keberadaan Lin itu curiga jika Lin sudah mokat dibantai oleh Jepang. Yip Man pun kemudian meminta ikut bertanding kepada Lee. Setibanya di markas Jepang, Yip Man bertemu dengan Master Liu yang sedang bertanding dengan 3 orang sekaligus untuk mendapatkan beras lebih. Master Liu yang kalah dan menyerah melawan 3 orang Jepang sekaligus. Tiba-tiba saja ditembak oleh Kapten Sato. Yip Man yang marah melihat guru Liu ditembak itu meminta untuk masuk dan ikut bertanding. Yip Man juga meminta kepada Lee dan tentara Jepang untuk bertanding dengan 10 orang sekaligus. Mantap pisan. Dengan penuh amarah, Yip Man pun membantai habis 10 orang Jepang tersebut. Jenderal Miura yang kagum akan kehebatan Yip Man meminta untuk Yip Man kembali lagi besok. Scene berpindah beberapa hari kemudian, di mana Jin dan kawan-kawannya termasuk Yuan, adik dari Lin, ternyata ikut menjadi kelompok Jin yang anarkis. Mereka berusaha membajak sebuah truk yang sedang lewat untuk mendatangi pabrik milik Wan. Setibanya di pabrik milik Wan, Jin meminta upeti dari Wan karena pada saat itu memang semuanya dalam kesulitan ekonomi akibat penjajahan Jepang. Namun Wan dan anaknya yang bernama Yao menolak memberikan uang kepada Jin karena saat itu tidak ada penjualan dari pabrik. Jin pun menghajar Wan dan Yao. Yao yang berhasil kabur kemudian meminta pertolongan dari Yip Man. Namun setibanya Yip Man di sana, Jin dan kawan-kawannya sudah pergi. Wan juga meminta kepada Yip Man untuk mengajarkan Wan dan para pekerja di pabrik untuk berlatih bela diri dengan Yip Man. Yip Man pun kemudian mengajarkan bela diri Wing Chun kepada mereka. Hari demi hari, semua orang di pabrik pun begitu bersemangat untuk bela diri. Scene pun berpindah di tempat turnamen bela diri. Jenderal Miura yang menunggu kedatangan Yip Man menanyakan kepada Lee keberadaan Yip Man. Jenderal Miura juga meminta kepada Lee untuk mencari Yip Man. Lee yang berusaha menyembunyikan keberadaan Yip Man mengatakan kepada Jenderal Miura jika ia tidak tahu keberadaan Yip Man. Sementara itu di tempat Yip Man, ia yang sedang bermain dengan anak-anak itu tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan Lee dan disusul oleh anak buah dari Kapten Miura. Salah satu anak buah Kapten Miura itu juga melihat kecantikan Cheng, istri dari Yip Man. Ia pun tergoda dan ingin menjamah Cheng. Namun Yip Man yang berusaha menjaga kehormatan istrinya itu kemudian membantai anak buah Jenderal Miura hingga pingsan. Scene kemudian berpindah beberapa hari kemudian. Di pabrik Wan, Jin dan Yuan serta kawan-kawannya itu kembali datang ke pabrik untuk meminta uang yang mereka minta pada waktu itu. Namun Yao dan orang-orang di pabrik yang merasa sudah berlatih Wing Chun itu berusaha membela diri. Namun sayangnya, ilmu bela diri Wing Chun mereka belum mampu mengalahkan Jin dan kawan-kawannya. Yip Man datang di saat yang tepat. Ia pun menghajar Jin dan kawan-kawannya itu sendirian. Yip Man kemudian kembali bertarung dengan Jin. Dan seperti yang sudah kita duga, Jin pun dapat dikalahkan oleh Yip Man. Saat ingin pergi, Yip Man memanggil Yuan. Ia juga mengatakan kepada Yuan jika Lin kakaknya sudah mokat oleh Jepang. Malam hari pun kembali tiba. Lee yang tergesa-gesa pulang ke rumah mengatakan kepada Yip Man jika Jenderal Miura mengetahui keberadaan Yip Man di pabrik penggilingan milik Wan tadi siang.
Sementara itu, di pabrik penggilingan Kwon, Miura dan tentara Jepang memaksa orang-orang di pabrik untuk mengatakan di mana keberadaan Ip Man. Ip Man pun datang ke pabrik karena tak ingin orang-orang di pabrik terluka oleh tentara Jepang. Jenderal Miura yang melihat kehebatan kungfu Ip Man meminta Ip Man untuk mengajarkan tentara Jepang bela diri Wing Chun. Ip Man yang tak mau itu malah menantang Jenderal Miura untuk bertanding dengannya 1 lawan 1. Keren pisan. Jenderal Miura pun membawa Ip Man untuk ditahan sebelum bertarung. Singkat cerita, hari pertandingan antara Jenderal Miura dengan Ip Man pun tiba. Semua tentara Jepang dan warga Fosan juga hadir untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Dan pertandingan antara Jenderal Miura dengan Ip Man pun dimulai. Dimana menurut gua sebenarnya jika pertandingan tersebut tidaklah seimbang, karena Jenderal Miura bukanlah lawan yang sebanding dengan Ip Man. Hal itu terlihat di mana beberapa kali Jenderal Miura terkena pukulan telak dari Ip Man. Saat pertandingan berlangsung, Cheng datang untuk melihat nasib dari Ip Man. Cheng dan anaknya itu datang ditemani oleh Kwon. Dan akhirnya Jenderal Miura pun tumbang dikalahkan oleh Ip Man. Semua warga Fosan bersorak atas kemenangan Ip Man. Di tengah sorak-sorak warga Fosan, Kapten Sato yang mempunyai rencana jahat kemudian menembak Ip Man. Dan Ip Man pun tumbang. Warga Fosan pun mulai berontak, sementara Kapten Sato berhasil ditembak oleh Lee. Kemudian Kwon membawa Ip Man serta anak istrinya keluar dari Fosan. Dan film pun tamat. Nah, itulah alur cerita film dari Ip Man 1. Bagaimana? Cukup seru bukan? Buat kalian yang suka film Bruce Lee, film ini menceritakan jika Ip Man adalah guru dari Bruce Lee. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa pencet tombol subrek-nya. Akhir kata, see ya!